Oke adik-adik, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Excel. Pertama adalah pengenalan Microsoft Excel. Mungkin untuk kalian di sini sudah semuanya tahu apa yang dimaksud dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak pengolah angka atau spreadsheet yang memiliki fasilitas sangat lengkap dan mudah sekali digunakan. Fungsi dari Microsoft Excel adalah menghitung data, mempresentasikan data, pengolahan data dengan rumus-rumus, penyusunan data, pembuatan data grafik, menganalisa data, perhitungan statistik, pembuatan laporan, dan lain sebagainya. Sebuah buku kerja atau workbook di Microsoft Excel terdiri di tab-tab lembar kerja atau sheet. Setiap lembar kerja atau sheet Excel terdiri dari 256 kolom, diwakili oleh huruf A, B, C, sampai dengan seterusnya. Dengan 65536 baris atau row yang diwakili oleh angka 1, 2, 3, sampai 65536. Perpotongan antara garis dan kolom disebut sel. Sel diberi nama menurut lokasi, posisi kolom, dan baris. Sebagai contoh, sel C4 adalah perpotongan kolom C dan baris yang dapat kalian lihat seperti ini. Nah, yang ini termasuk dalam title bar atau baris judul. Kemudian yang ini namanya menu bar atau baris menu. Kemudian yang ini termasuk dalam namanya toolbar. Kemudian di bawahnya adalah formula bar atau baris rumus. Yang ini. Kemudian yang ini namanya sizing button. Ini untuk minimize, ini untuk memperbesar, dan ini untuk menutup. Kemudian yang ini termasuk dalam namanya cell pointer atau penunjuk sel. Kemudian yang ini namanya vertical scroll bar. Fungsinya adalah untuk naik turunkan. Kemudian yang ini adalah untuk ke sampingnya, horizontal scroll bar. Kemudian yang ini adalah save atau sheet, yaitu tab lembar kerja. Nah, misalkan kalian ingin membuat lembar kerja yang banyak, itu bisa kalian tambahkan sheet ini. Misalkan kalian ini Januari, Februari, Maret, dan sebagainya, itu bisa kalian membuat lembar kerja yang banyak. Nah, ini termasuk elemen-elemen dasar Microsoft Excel. Ini harus kalian sudah ketahui bersama. Jadi kalau ditanya yang ini apa namanya? Yang inilah title bar seperti yang Pak bilang tadi. Kemudian yang menu bar yang mana? Kemudian toolbarnya yang mana? Kemudian sizing button yang mana? Kemudian formula bar yang mana? Itu harus sudah tahu. Oke. Selanjutnya membuat range atau range. Saat bekerja dengan Excel, kita tidak hanya bekerja dalam satu sel saja, tapi bekerja dalam daerah atau kumpulan sel. Daerah atau kumpulan sel atau range dinamakan sebuah alamat sel di ujung kiri atas samping ujung kanan bawah. Sebagai contoh, range dari sel B4 sampai E8 dinyatakan sebagai range B4 E8. Dapat kalian lihat. Nah, ini contohnya.
Ini namanya sel C4. C4. Kemudian yang tadi B4E8. Ini termasuk B4 E8. B4 ini E8 ini. Tuh, ini termasuk ring. B4 E8 di wilayahnya seperti ini. Kemudian kalau hanya B4 saja, ya ini aja. Nah, kemudian membuat ring dengan menggunakan mouse. Klik sel yang merupakan sel awal ring, yaitu B4. Pointer penunjuk mouse harus berada dalam keadaan tanda plus berwarna putih. Kemudian tunjuk ke dalam sel, bukan tepi sel. Sambil tetap menekan tombol kiri mouse. Gerakan mouse drag ke sel tujuan akhir, yaitu E8. Nah, ini contohnya. Ring kolom ring A2 sampai A7. Nah, A2 sampai A7 seperti ini. Kemudian ring baris C2 sampai E2 seperti ini. Kemudian ring C5 sampai dengan E8. C5 E8 yang mana? Jadi C5 E8. Nah, ini contoh ring atau kumpulan sel pada lembar kerja Excel. Oke, selanjutnya ada 3 jenis ring dalam kumpulan sel seperti yang dijelaskan tadi. Rumus, sel paling kiri, sel paling kanan, ciri-ciri huruf tidak sama, berurut angka sama, contoh B3, E3, M6, B6, A5, K5. Ini termasuk dalam ring baris. Kemudian kalau ring kolom, sel paling atas, kemudian titik 2, sel paling bawah. Huruf sama, angka tidak sama. Huruf B2, B7, M6, M20, A5, A9. Kemudian ring gabung baris dan kolom. Baris dan kolom. Huruf tidak sama, berurut. Ciri-cirinya huruf tidak sama, berurut. Angka tidak sama, berurut. Jadi rumusnya sel paling kiri paling atas, titik 2, sel kanan paling bawah. Nah, ini contohnya. B3, titik 2, E8. M6, titik 2, B15. A5, titik 2, K7. Nah, itu adalah 3 jenis ring, kumpulan sel dari beberapa rumus dan ciri-cirinya. Nah, ini adalah materi dasar yang harus kalian semua pelajari, harus kalian ketahui semuanya. Jadi mungkin ini adalah pengenalan. Oke, sampai di sini materi yang Bapak sampaikan untuk kali ini, karena ini adalah materi dasar. Silakan kalian semua untuk mempelajarinya. Silakan buka Excel pada komputer atau laptop kalian di rumah masing-masing. Bagi yang tidak mempunyai komputer atau laptop, silakan kalian download, kemudian install di HP kalian. Oke, sampai di sini materi yang dapat Bapak sampaikan, karena ini adalah pembelajaran dasar buat kalian semuanya. Silakan pelajari dengan baik. Bagi yang sudah tahu dan mengerti, silakan berbagi informasi ini kepada teman-teman kalian. Baik, terima kasih.